Number 1. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Masjid Kemerdekaan adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid ini terletak di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral Jakarta, Katolik, dan juga Gereja Immanuel, Reformed. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini juga dilakukan oleh Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1961. Kemudian proyek masjid ini diarsiteki oleh Fredin Silaban, anak dari pendeta Lutheran tradisional yang lebih dikenal dengan nama Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusung tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya formalisme baru dan internasional, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama dari masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Number 2. Masjid Dian Al-Mahri. Masjid Dian Al-Mahri atau yang dikenal dengan Masjid Kubah Emas adalah sebuah kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Selain menjadi tempat ibadah umat muslim sehari-hari, kompleks masjid ini juga menjadi kawasan wisata keluarga dan diminati banyak orang karena kubahnya yang terbuat dari emas. Karena luasnya wilayah dan aksesibilitas untuk umum, tempat ini sering menjadi tujuan liburan keluarga atau tempat beristirahat. Masjid ini dibangun oleh Hajah Dian Zuriyah Maimun Al-Rasyid, pengusaha asal Banten yang telah membeli tanahnya pada tahun 1996. Pembangunannya telah dimulai pada tahun 2001 dan selesai sekitar akhir tahun 2006. Masjid ini diresmikan untuk umum pada tanggal 31 Desember 2006, bertepatan dengan Idul Adha kedua di tahun tersebut. Masjid ini memiliki gaya arsitektur perpaduan antara arsitektur Arab, Persia, dan India. Dengan luas 50 hektar, bangunan ini menempati area seluas 60 x 120 meter atau sekitar 8.000 meter persegi dan memiliki 5 kubah dan 6 menara. Masjid itu sendiri dapat menampung sekitar 20.000 jamaah. Luas masjid dengan ukuran 50.000 meter persegi ini sering disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Number 3. Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad merupakan sebuah masjid yang terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010. Bentuk masjid sekilas hanya seperti kubus besar, layaknya bentuk bangunan Ka'bah di Arab Saudi. Dengan konsep ini,
Dari luar terlihat garis-garis hitam di sekujur dinding masjid. Masjid Al-Irsyad Bandung diresmikan pada 17 Ramadan 1431 Hijriah atau 27 Agustus 2010 silam. Desain masjid ini dirancang mirip Ka'bah. Warna dasarnya abu-abu. Penataan batu bata pada keseluruhan dinding terlihat sangat mengagumkan. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara bata solid. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar matahari. Pembangunan masjid ini menghabiskan dana sebesar 7 miliar rupiah. Desain arah kiblat dibuat terbuka dengan pemandangan alam. Saat senja, semburat matahari akan masuk dari bagian depan masjid yang tak berdinding itu. Dilihat dari kejauhan, akan menghadirkan lafaz Arab yang terbaca sebagai dua kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kekuatan desain Masjid Al-Irsyad tampak pada embedding teks kaligrafi Arab dengan jenis tulisan khat khufi. Bentuknya dua kalimat tauhid yang melekat pada tiga sisi bangunan dalam bentuk susunan batu bata yang dirancang sebagai kaligrafi tiga dimensi raksasa. Masjid yang memiliki luas 1870 meter persegi ini hanya memiliki tiga warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Susunan tiga warna tersebut menjadi tampil lebih cantik, modern, simpel, namun tetap elegan dan enak dipandang mata. Di dalam interior masjid, jumlah lampu yang dipasang sebanyak 99 buah sebagai simbol 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Masing-masing lampu yang berbentuk kotak itu memiliki sebuah tulisan nama Allah. Tulisan pada lampu-lampu itu dapat dibaca secara jelas dimulai dari sisi depan kanan masjid hingga tulisan ke-99 pada sisi bagian kiri sebelakang masjid. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Celah-celah angin pada 4 sisi dinding masjid menjadikan sirkulasi udara di ruang masjid begitu baik, sehingga tidak terasa gerah atau panas meski tidak dipasangi AC atau kipas angin. Di bagian imam, sengaja tanpa dinding, artinya menggambarkan bahwa setiap makhluk yang salat dia akan menghadap Allah. Landscape dan ruang terbuka sengaja dirancang berbentuk garis-garis melingkar untuk mengelilingi bangunan masjid. Lingkaran-lingkaran yang mengelilingi masjid itu terinspirasi dari konsep tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Number 4. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah adalah masjid yang terletak di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektar. Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah atau yang disingkat MAJT merupakan masjid provinsi bagi Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan bangunan masjid ini tak lepas dari Masjid Besar Kauman Semarang. Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berawal dari kembalinya tanah banda atau harta wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang yang telah sekian lama tak tentu rimbanya. Raibnya benda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang berawal dari proses tukar guling tanah wakaf Masjid Kauman seluas 119.127 hektar yang dikelola oleh BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid, bentukan bidang urusan agama Depak Jawa Tengah. Dengan alasan tanah itu tidak produktif oleh BKM, tanah itu ditukar guling dengan tanah seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirjo, kemudian berpindah tangan ke PT Tensindo milik Cipto Siswoyo. Pada tanggal 6 Juni 2001, Gubernur Jawa Tengah membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah, baik yang mendasar maupun yang teknis. Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat, dalam waktu kerja yang amat singkat, keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan. Status tanah
persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, serta pemilihan lahan tapak dan program ruang. Kemudian pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat, 6 September 2002 yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, dan Gubernur Jawa Tengah Haji Mardiyanto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Dengan demikian, mata dan perhatian dunia internasional pun mendukung dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid dengan luas areal tanah 10 hektar dan luas bangunan induk untuk salat 7.669 meter persegi dapat menampung sekitar 10.000 jamaah. Secara keseluruhan, pembangunan masjid ini menelan biaya sebesar 198.692.340.000. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Artelier 6 Jakarta yang memenangkan sayembara desain Masjid Agung Jawa Tengah tahun 2001. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter, ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter. Di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan Masjid Universal Islam lengkap, dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya kolosium Roma di Romawi dihiasi kaligrafi-kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang ditulis 2 kalimat syahadat. Pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu, Sucining Guno Ngapuraning Gusti. Number 5. Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus, atau yang memiliki nama resmi Masjid Al-Aqsa Menarat Kudus, adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan tersendiri dari masjid ini, karena memiliki menara yang serupa bangunan candi, serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Masjid yang dapat menampung kurang lebih 2.000 jemaah ini biasanya dikunjungi untuk beribadah sekaligus ziarah ke makam Sunan Kudus yang terletak di sisi barat kompleks masjid. Selain itu, masjid ini menjadi pusat keramaian pada festival dandangan yang diadakan warga Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berdirinya Masjid Menara Kudus tidak terlepas dari peran Sunan Kudus sebagai penggagas dan pendiri. Sebagaimana wali songo yang lainnya, Sunan Kudus juga menggunakan pendekatan kultural atau budaya dalam berdakwah. Ia mengadaptasi dan melakukan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Akulturasi budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kudus terlihat jelas pada arsitektur dan konsep bangunan Masjid Menara Kudus. Masjid ini mulai didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina.
Oleh karena itu, masjid ini kemudian dinamakan Masjid Al-Aqsa. Masjid Menara Kudus ini memiliki 5 pintu sebelah kanan dan 5 pintu di sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah, dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Namun masjid ini tidak sesuai dengan aslinya. Lebih besar daripada semula karena pada tahun 1918-an telah direnovasi. Di dalamnya terdapat kolam masjid. Kolam yang merupakan pandasan tersebut merupakan peninggalan kuno dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Di dalam masjid terdapat 2 bendera yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri tempat khotib membaca khutbah. Di serambi depan masjid terdapat gapura paduraksa yang biasa disebut oleh penduduk sebagai lawang kembar. Di kompleks masjid juga terdapat pancuran untuk wudhu yang berjumlah 8 buah. Di atas pancuran itu diletakkan arca. Jumlah 8 pancuran konon mengadaptasi dari keyakinan Buddha, yakni 8 jalan kebenaran atau Asta Sanghika Marga. Menara pada Masjid Kudus memiliki ketinggian 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 x 10 meter. Di sekeliling bangunan dihiasi dengan piring-piring bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah. 20 buah diantaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma. Sementara itu 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun 1895 Masehi. Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu Jawa karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian. 1 kaki, 2 badan, dan 3 puncak bangunannya. Menara ini dihiasi pula dengan antefix atau hiasan yang menyerupai bukit kecil. Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu, termasuk juga motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 batang sakaguru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Pada bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustaka atau kepala. Seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Jawa Hindu. Number 6. Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh adalah sebuah masjid yang bersejarah yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini adalah landmark kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Masjid yang diarsitekturi oleh Gerrit Burins ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah dengan sedikit sentuhan arsitektur Mughal. Masjid yang dapat menampung kurang lebih 30.000 jamaah ini memiliki 7 buah kubah dan 8 menara. Awalnya, masjid yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Pada saat itu, status masjid ini sebagai masjid kerajaan yang menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Kemudian ketika kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada tanggal 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan bangunan masjid yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan Royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan Royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami masjid yang menyebabkan masjid terbakar. Ibadah salat dan lainnya saat itu direlokasi ke Masjid Baitur Rahim Ulelewe.
Jenderal Van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali masjid dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Lalu pada tanggal 9 Oktober 1879, Kerajaan Belanda membangun kembali masjid ini sebagai pemberian dan untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879 ketika peletakan batu pertama diletakkan oleh Tengku Qadi Malikul Adil yang kemudian menjadi imam pertama masjid, dan diselesaikan pada tanggal 27 Desember 1881 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, yaitu Muhammad Daud Shah. Banyak orang Aceh yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman yang baru ini karena dibangun oleh Belanda, yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang masjid ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Pada awalnya, masjid ini hanya memiliki satu kubah dan satu minaret. Kemudian kubah-kubah dan minaret baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hingga saat ini, Masjid Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 minaret, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid ini sempat selamat dari peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu minaret 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa bumi tersebut. Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah sholat setelah 2 minggu kemudian. Number 7. Masjid 99 Kubah. Masjid 99 Kubah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Asmaul Husna adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2022. Namun saat ini masjid masih dalam tahap proses finishing. Kemudian masjid ini juga menjadi ikon terbaru di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia atau disingkat CPI Tanjung Bunga. Masjid ini masuk dalam jajaran 10 masjid unik di Indonesia. Masjid yang dapat menampung kurang lebih 13.000 jamaah juga merupakan masjid terbesar di Sulawesi yang memiliki bangunan 2 lantai. Dalam pembangunannya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilansir dari berbagai sumber, masjid yang memiliki banyak warna ini menghabiskan dana lebih dari 160 miliar rupiah. Tidak hanya dana yang besar, waktu yang dibutuhkan untuk membangun masjid berkubah 99 ini juga tidak sedikit mengingat detailnya yang terbilang rumit. Arsitektur masjid ini dirancang oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Konsep desain masjid ini klasik modern, futuristik, dan juga bentuknya unik dengan mengusung tema Asmaul Husna. Bekerja sama dengan arsitek lokal bernama Muhammad Mursif untuk membuat sebuah bangunan. Sebelumnya, arsitek setempat juga bertemu langsung dengan Ridwan Kamil sebelum masjid tersebut akhirnya dibangun dengan desain yang disepakati bersama dan menggunakan 99 kubah dalam bangunannya, berbeda dengan masjid-masjid yang biasa dijumpai. Itulah daftar 7 masjid terindah yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita juga bisa mengunjungi dan beribadah di masjid yang indah yang ada di Indonesia, dan juga bisa menjadi referensi wisata religi kita. Amin.